Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas sebuah konsep penting dalam pembangunan masyarakat, yaitu prinsip subsidiaritas. Prinsip ini mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat lokal, menghargai kearifan komunitas, dan menentang pembangunan yang terlalu sentralistik. Subsidiaritas menjadikan musyawarah sebagai fondasi pengambilan keputusan. Mengapa? Karena solusi yang berasal dari warga setempat cenderung lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Mereka yang paling memahami kondisi dan kebutuhan lokal adalah masyarakat itu sendiri. Namun, kenyataannya di Indonesia, banyak kebijakan pembangunan masih gagal menghormati prinsip ini. Padahal, komunitas dan kelompok masyarakat lokal seringkali memiliki sistem yang mampu mengatasi berbagai permasalahan. Mengapa hal ini terjadi? Apakah karena kurangnya pemahaman akan potensi solusi berbasis kearifan lokal? Mari kita lihat contoh nyata di mana pendekatan berbasis adat dan kearifan lokal terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan top-down. Di Bali, sistem subak dalam pengelolaan irigasi sawah telah berhasil menjaga keseimbangan ekosistem dan produktivitas pertanian selama berabad-abad. Sistem ini jauh lebih efektif dibandingkan proyek irigasi modern yang seringkali tidak mempertimbangkan kondisi sosial budaya setempat. Contoh lain dapat kita temui di suku Baduy, Banten. Mereka memiliki aturan adat yang ketat dalam menjaga kelestarian hutan. Hasilnya, kawasan hutan mereka tetap terjaga, bahkan ketika hutan di sekitarnya mengalami kerusakan akibat eksploitasi berlebihan. Lantas, bagaimana kita bisa memastikan bahwa suara masyarakat lokal benar-benar didengar, bukan hanya sebagai formalitas belaka? Pertama, perlu ada perubahan paradigma dalam proses perencanaan pembangunan. Pemerintah harus mulai melihat masyarakat lokal sebagai mitra, bukan sekadar objek pembangunan. Kedua, diperlukan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif dan bermakna. Ini bisa dimulai dengan melibatkan tokoh adat dan pemimpin komunitas dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Ketiga, perlu ada penguatan kapasitas masyarakat lokal agar mereka mampu mengartikulasikan kebutuhan dan solusi mereka dengan lebih baik. Terakhir, penting untuk membangun sistem monitoring dan evaluasi yang melibatkan masyarakat. Dengan demikian, mereka bisa memastikan bahwa aspirasi mereka benar-benar diterjemahkan dalam bentuk kebijakan dan program yang nyata. Dengan menerapkan prinsip subsidiaritas, kita bukan hanya menghargai kearifan lokal, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Mari kita mulai mendengarkan dan belajar dari mereka yang selama ini seringkali diabaikan suaranya. Karena sesungguhnya, dalam keberagaman Indonesia, terletak kekuatan dan solusi bagi berbagai tantangan pembangunan kita. Sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.